Shalom, selamat pagi semuanya, selamat tahun baru. Luar biasa saudara, kita di hari pertama. Hari Minggu, hari pertama kita beribadah kepada Tuhan. Saya mau katakan saudara, berbahagialah hari ini saudara bisa datang. Ya, enggak selalu loh hari Minggu itu jatuh tanggal 1 Januari ya. Ini sebuah hal yang langka. Tanggal 1 Januari jatuh pada hari Minggu dan kita beribadah hari ini. Saya percaya bahwa kedatangan kita tidak sia-sia karena selalu ada mata Tuhan yang melihat kita, saudara. Itu yang harus selalu kita ingat. Ketika kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu melihat kita, Tuhan itu menilai kita. Saya membayangkan Tuhan kasih konten, nilai. Ada absen loh hari ini. Jangan saudara pikir nggak di absen sama Tuhan ya. Oh ini hadir nih, hadir. Walaupun tadi malam begadang, hadir juga gitu ya. Saudara penting mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu mari kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi 1 ya, Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Aku mengucap syukur kepada Tuhanku, Elohimku, setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Elohimku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Tuhan adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Elohim. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, memasuki tahun 2023 hari ini, kita membuka lembaran baru. Amin. Membuka lembaran baru. Buku yang lama tahun 2022 sudah harus kita tutup, udah simpen di lemari. Ya. Itu sebagai catatan saja. Tapi hari ini kita mau memulai lembaran yang baru. Ibaratnya kalau anak sekolah beli buku baru dong gitu ya. Jangan buku yang lama masih dipakai. Beli aja buku baru. Kenapa? Sesuatu yang baru itu tentu sesuatu yang berbeda, ya. Sesuatu yang memberikan nuansa yang berbeda, memberikan semangat yang berbeda, memberikan aura yang berbeda. Jadi, ketika hari ini kita beribadah kepada Tuhan, saya mau mengajak kita 365 hari ke depan adalah hari yang masih kita akan isi, saudara. Ya. Masih kita harus isi dengan berbagai macam hal dan pastikan di dalam setiap kita mengisi lembaran hari lepas hari, Tuhan bersama dengan kita mengisinya. Jadi saudara jangan isi sendiri.
tapi biarlah Tuhan yang mengisi bersama-sama dengan saudara. Nah, agar kita bisa mengakhiri tahun 2023 nanti dengan baik, ya. Semua kita tadi ada satu pujian mengatakan kita berlari, ya, melupakan yang lalu, yang di belakang kita. Kita ingin ketika nanti kita mengakhiri tahun 2023, maka kita mengakhirinya juga dengan baik, saudara. Untuk itu ada 3 komitmen yang perlu kita bangun di dalam tahun ini. Yang saya mau ajak mengawali tahun ini dengan kita memiliki 3 komitmen. Dari apa yang kita baca, firman Tuhan hari ini, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada 3 poin sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Yang pertama, komitmen kita kepada Tuhan adalah selalu mengucap syukur. Katakan selalu mengucap syukur. Ya, mengucap syukur adalah hal yang sangat teramat penting dalam hidup kita memasuki dan menjalani tahun ini, saudara. Apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur itu adalah sikap hati. Ya, bukan cuma ucapan bibir, tapi sikap hati kita yang penuh rasa terima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita, karena itu adalah ungkapan akan kesadaran bahwa hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan, saudara. Jadi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan dari hati kita, karena kita sadar betul bahwa hidup ini adalah karena kemurahan Tuhan. Hidup ini karena kebaikan Tuhan. Hidup ini adalah karena anugerah Tuhan. Bukan kemampuan kita. Bukan karena kerja keras kita, saudara. Kerja keras tanpa Tuhan, nothing. Tetapi ketika ada di dalam anugerah Tuhan, kerja itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, kerja itu menjadi sesuatu yang sehat bagi kita, kerja itu menjadi sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kita. Saudara, banyak orang kerja keras, tapi tanpa menyadari akan anugerah di dalam hidupnya, kerja itu mendatangkan sakit penyakit. Kerja itu mendatangkan kesesakan, kepahitan, kemarahan, kekesalan. Saudara, untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita sekolah? Untuk apa kita melakukan banyak hal dalam hidup ini? Kalau semua berakibat dengan kepahitan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mengucap syukur, berterima kasih selalu kepada Tuhan, karena menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah kemurahan Tuhan semata-mata. Maka bekerja, berbisnis, sekolah, pelayanan, atau apapun yang kita kerjakan, maka itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang membawa sukacita, sesuatu yang memberikan kita kebahagiaan, saudara. Saudara, banyak orang sebelum bekerja pengen kerja. Betul nggak? Kalau pengangguran, aduh kesel. Suntuk, pengangguran. Tapi setelah orang bekerja, kesel juga. Marah-marah juga. Ya, walaupun dapat duit. Tapi kerja itu jadinya beban. Saudara, lalu apa bedanya kerja nggak kerja? Apa bedanya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi tetap aja tidak membawa sesuatu sukacita dalam hidup kita? Nah, kuncinya adalah mengucap syukur. Menyadari bahwa apapun dalam hidup ini kita terima karena anugerah dari Tuhan. Amin. Jadi mengucap syukur adalah sikap hati. Ya. Apapun persoalan dalam hidupmu, tetaplah mengucap syukur. Mengucap syukur atau rasa syukur kepada Tuhan juga merupakan sikap iman, sikap percaya kepada Tuhan sebagai pemelihara dalam hidup kita, saudara.
sebagai sikap iman bahwa Tuhan hadir di dalam setiap situasi dan kondisi kita. Kalau kita tahu ada Tuhan di dalam situasi kita, dan situasi itu sulit, situasi itu tidak menyenangkan, situasi itu tidak enak, tetapi kita tahu ada Tuhan. Kita tahu Tuhan menyertai. Kanan kiriku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Maka hati kita bersyukur. Raja Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Saudara, sikap mengucap syukur membuat kita melihat situasi apapun bukan hal yang membuat kita merasa nggak ada siapa-siapa dalam hidup ini. Enggak, ada Tuhan, saudara. Ada kehadiran Tuhan. Itulah iman. Jadi waktu kita menghadapi kesulitan, aduh Tuhan, rasanya sih pengen mengeluh. Aduh kenapa begini? Tapi enggak, saya tahu ada Engkau Tuhan. Di dalam situasi yang sulit ini ada Engkau. Jadi aku tetap bersyukur kepadamu. Tuhan bisa saja izinkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Tuhan izinkan kita di dalam tahun 2023 menghadapi persoalan. Tapi selama ada Tuhan, selama bersama dengan Tuhan, no problem. No problem. Bagi kita kehadiran Tuhan itu lebih dari cukup. Amin. Lebih dari cukup. Kenapa? Karena ketika ada Tuhan, maka hidup kita sempurna, saudara. Nggak ada yang kurang. Kalau ada Tuhan, nggak ada yang kurang, saudara. Jadi, bersyukur adalah sikap iman, sikap pernyataan iman kita akan penyertaan Tuhan. Lawan dari bersyukur itu apa? Bersungut-sungut, mengeluh. Kalau kita bersungut-sungut dan mengeluh, berarti kita sedang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan aku ngalami kayak gini? Kenapa Tuhan aku mengalami kayak gini? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita sedang mempertanyakan kemampuan Tuhan. Kita sedang mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Kita sedang meragukan, Tuhan apakah Engkau mampu menolong saya? Tuhan apakah Engkau memimpin saya? Nah, orang mulai bersungut-sungut, mengeluh. Saudara, ada banyak contoh dalam Alkitab. Bersungut-sungut adalah hal yang ditentang Tuhan. Orang Israel dikatakan bersungut-sungut. Dalam satu hari ada kematian menimpa mereka. Saudara, kalau kita bersungut-sungut, itu jelas merusak kesehatan, mengganggu emosi, mengganggu pikiran, bersungut-sungut. Jadi, biarlah tahun ini menjadi tahun selalu kita katakan, mulai dari hari ini Tuhan, setiap hari aku mau bersyukur kepadamu. Amin. Bangun tidur, terima kasih Tuhan Yesus. Buka mata, thank you Jesus. Ya. Mau tidur, terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau tutup mata, mau tidur. Wow, hari kita menjadi hari yang indah, saudara. Hari walaupun masih ada kegagalan, belum berhasil bisnisnya, belum mencapai target, dan sebagainya. Tapi hati kita penuh dengan damai. Coba kita baca Mazmur 42, Mazmur 42 ayat 11. Ayat 12 kalau dalam Alkitab. Kalau dalam HP itu ayat 11.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Elohimku. Saudara, kalau saudara sedang mengalami masalah dalam hidupmu, ada ketakutan, keraguan, kebingungan, kebimbangan, dan hati menjadi gelisah. Bahasa sekarang galau, gelisah, aduh nggak enak. Di hati tuh nggak enak, pikiran tuh nggak enak, nggak nyaman, mau apapun nggak nyaman ya. Mau tidur nggak nyaman, mau jalan nggak nyaman ya, mau makan oke lah kita makan, tapi hati nggak nyaman. Itu gelisah saudara. Ketika saudara sedang mengalami seperti itu, saudara bisa bilang sama jiwamu ya, ini Bani Korah nih, Bani yang memimpin ibadah dalam bait suci, berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jiwa Parda, kenapa kau tertekan? Kenapa engkau gelisah? Ya, tentu ada sesuatu yang menekan jiwa kita. Ya, mungkin kita mengalami kekhawatiran atas masalah yang sedang terjadi atau apa yang akan terjadi, kita khawatir. Jadi kita gelisah. Ya, saudara, bilang sama jiwamu, ketika engkau sedang gelisah, pemazmur berkata, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Bilang sama jiwamu, berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Kau Parda, kau harus berharap sama Tuhan. Ya, kau harus berharap sama Tuhan. Bukan pada manusia. Bukan pada rekanan bisnismu. Bukan pada orang tuamu. Orang tuamu mungkin gak bisa mengerti. Kau bukan berharap pada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Sebab aku lagi bersyukur. Aku mau bersyukur lagi kepada Dia. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku percaya dalam situasi ini Tuhan, aku berharap kepadamu. Maka saudara akan mengalami satu kelegaan. Ya, masalahnya selesai nggak? Belum tentu selesai hari itu. Tapi saudara memiliki kekuatan. Saudara akan memiliki satu sikap yang positif. Optimisme dalam hidup. Saudara tahu ketika sikap hati saudara berubah dari yang gelisah, khawatir, dan takut, pesimis, menjadi sikap hati yang positif, itu akan ada satu pintu yang terbuka dalam hidup saudara. Saya membaca satu kesaksian, ya, ada seorang ibu menulis kesaksian ada ibu, tentang ibu lain gitu ya. Jadi ibu ini bilang, kenapa ya hidupku banyak gagalnya nih. Padahal aku udah berdoa loh, aku udah ibadah loh, tapi kayaknya hidupku banyak masalah, gak selesai-selesai. Lalu ibu ini berkali-kali ngajak dia untuk datang satu sekolah Alkitab pendalaman firman lah ya. Tapi berkali-kali dia gak mau, males persoalanku banyak. Nah biasa kan orang gitu ya, kalau merasa persoalannya banyak disuruh datang sama Tuhan itu, banyak alasan saudara. Sampai suatu hari dia bilang, oke aku mau ikut deh. Saudara, dia belum ikut aja, baru pengen ikut. Dia sudah daftar, dia bilang, kok dalam 1 minggu ini, itu satu persatu masalahku selesai loh. Dalam 1 minggu ini, pelangganku yang lama gak pernah mesen itu sekarang mesen loh. Kok bisa ya? Lalu ibu yang mengajak dia bilang ini, karena hatimu berubah. Hatimu berubah. Ketika hati kita berubah, dari fokus kepada masalah persoalan, lalu berfokus kepada Tuhan dan mulai bersyukur, menyerahkan diri, mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Saudara, hati yang berubah itu akan membuka pintu sorga, Pak. Saudara. Seringkali kita bergumul untuk sebuah masalah. Lalu kita mengeluh, kita tertekan dengan situasi itu tidak akan membuat sesuatu, saudara. Tapi ketika saudara mulai melihat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan saudara bersyukur kepada Tuhan, sebagai tanda engkau percaya Dia ada dan campur tangan dalam hidupmu.
Justru di saat seperti itulah tangan Tuhan akan bekerja, saudara. Jadi bukan dengan mengeluh, bersungut-sungut ya. Apalagi sampai komplain terus sama Tuhan. Ya. Ibadah sih ibadah, tapi hatinya tetap begitu aja. Ya nggak ada efek, saudara. Jadi hati ini yang harus berubah terlebih dahulu. Amin. Baik. Hal yang kedua, komitmen kita yang perlu kita bangun di dalam memasuki dan menjalani tahun 2023 ini. Di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 7 tadi, di sana dikatakan, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Hal yang kedua, saudara, kita harus berkomitmen menjalin hubungan penuh kasih dengan pemimpin rohani dan saudara seiman. Yang kedua, menjalin dan memelihara hubungan dengan pemimpin-pemimpin rohani dan saudara-saudara seiman. Saudara, gereja itu adalah keluarga. Sama seperti halnya keluarga rumah tangga kita. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada kakak, ada adik. Hubungan di dalam satu keluarga itu sangat penting. Kenapa? Karena keluarga adalah ikatan yang terkecil namun terpenting serta terkuat di dalam kehidupan seorang manusia. Demikian juga hubungan kita di dalam Kristus. Gereja itu adalah keluarga rohani kita, saudara. Ya. Banyak orang memiliki keluarga yang rusak dan hancur. Saudara nggak usah khawatir. Ketika keluarga kita hancur, rumah tangga kita hancur, mungkin karena orang tua kita belum di dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara ada di dalam persekutuan yang namanya gereja, maka gereja ini adalah keluargamu yang baru. Gereja adalah keluarga rohani yang dibentuk oleh Tuhan. Ketika keluarga jasmani kita tidak bisa atau belum bisa hidup di dalam terang firman Tuhan, maka Tuhan menyediakan satu keluarga rohani. Itulah sebabnya keluarga pada dasarnya adalah hubungan yang saling mengasihi. Nah, kita sebagai umat Tuhan harus memelihara hubungan ini dengan saling mengasihi. Bahkan Paulus mengatakan dengan kasih mesra. Wih, itu kan kalau kasih mesra itu kan sebuah hubungan yang bukan cuman basa-basi ya, betul nggak? Biasanya kalau dibilang kasih mesra itu hubungan sama siapa, saudara? Sama istri, suami, atau sama pacar gitu ya. Berkasih mesra gitu. Tapi hati-hati yang pacaran ya. Kasih mesranya jangan sampai kelewatan. Saudara, dalam bahasa Inggris affection ya. Mengasihi itu adalah ada perasaan nggak? Mengasihi. Harus ada perasaan, saudara. Nggak ada, aku mengasihimu. Tapi perasaannya kesel. Atau mengasihi tanpa perasaan. Nggak ada, saudara. Ada afeksi. Ya, bukan hanya kognitif, pikiran kita. Mengasihi bisa dengan pikiran. Logika. Oh, dia baik loh. Logika. Tapi perasaanmu ada nggak? Nah, hubungan yang baik di dalam keluarga, juga keluarga rohani, melibatkan perasaan, saudara. Jadi kalau ada orang yang sakit, perasaan kita apa? Sedih. Aduh, sedih aku, dia sakit. Bukan dia sakit, oh sakit. Oh ya udah sakit. Itu bukan kasih. Itu hanya sekedar menyatakan, ya ngertilah dia sakit. Logika, ya saya sakit.
Saudara, kalau saudara mengasihi dengan perasaanmu, ada orang yang menderita, perasaanmu gimana? Sedih dong. Turut merasakan. Bahkan saudara bisa ikut nangis. Saudara bisa ikut, aduh gimana ya, aku mau tolong kamu, gimana caranya ya? Aduh perasaanku nggak, aku begitu terbeban dengan keadaanmu. Itulah namanya hubungan yang kasih mesra, saudara. Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, dia pun adalah seorang bapa rohani bagi jemaat-jemaat yang dia layani. Makanya saudara, kalau saudara baca ya di dalam surat-suratnya, pernyataan hatinya kepada jemaat, itu bukan sebuah kata-kata yang bersifat cuman sesuatu yang logika aja. Dia melibatkan perasaannya, saudara. Coba lihat di dalam ayat tadi ya. Ayat 7. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Orang ngomong gini sama siapa tuh? Sama pacar kan? Kamu ada di hatiku loh. Saya mau tanya, saudara pernah nggak ngomong sama temen kantor gitu, kamu ada di hatiku loh. Wah, saudara pasti dicurigai dong nih. Wah, nih selingkuh nih. Atau apa nih kok kamu ada di hatiku? Saudara, kita nggak ngomong ada di hatiku kepada sembarangan orang kan? Paulus mengatakan itu kepada jemaat. Kamu ada di hatiku. Makanya dalam ayat yang lain dia bisa berkata, aku siang malam memikirkan engkau. Aku bisa mencucurkan air mata ketika mengingat engkau. Kasih itu penuh dengan perasaan, saudara. Afeksi. Dia bisa merasakan sukacitanya orang. Dia bisa merasakan penderitaan, kesakitan, kesedihan, pergumulan. Itulah namanya kasih. Jadi hubungan kita di dalam Kristus harus mencapai level yang semacam itu. Bukan hanya sekedar, dia sakit, dia lagi diberkati. Ya puji Tuhan udah selesai. Enggak, saudara. Paulus mengatakan, ya, anggota tubuh itu adalah ketika ada anggota tubuh yang menderita, seluruhnya merasa menderita. Ada anggota tubuh yang bersukacita, seluruh tubuh yang lain bersukacita. Turut merasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus meningkatkan, memelihara hubungan yang penuh kasih mesra ini. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi tantangan dunia, saudara. Dunia ini mengajarkan kasih yang semu. Kasih yang palsu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dunia ini mengasihi kalau ada sesuatunya. Ya. Menjadi teman, menjadi kawan, menjadi sahabat karena ada udang di balik bakwan, katanya, di balik batu. Tapi kasih dalam Kristus adalah kasih tanpa syarat. Makanya Kristus bisa berkorban bagi kita karena dia betul-betul mengasihi. Mengasihi semua manusia, saudara. Dia pernah menangis loh untuk kota Yerusalem. Yesus menangis. Yesus menangis ketika melihat Lazarus meninggal, lalu Marta dan Maria sedih. Hati Yesus turut merasakan kesedihan hati Marta dan Maria. Jadi jangan dikata kita mengasihi satu sama lain, tapi kita nggak merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau ada di antara saudara-saudara kita nggak hadir lagi, harusnya kita sedih. Harusnya kita merasa kehilangan saudara kita ini. Kenapa? Bukankah Kristus sudah mati buat dia? Kenapa dia nggak hadir lagi di tengah-tengah kita? Kemana dia? Apa yang terjadi dengan dirinya? Oke, kalau kita bilang dia sudah meninggalkan Tuhan atau dia pergi karena satu lain hal. Pertanyaannya, apakah kita masih berdoa nggak untuk dia? Atau masihkah kita berusaha untuk mengajak dia, menarik dia kembali kepada Tuhan?
Jadi Bapak Ibu Saudara, miliki kasih yang dalam hubungan kita sebagai jemaat Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 8, coba lihat apa yang Paulus katakan. Sebab Elohim adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Saudara pernah rindu dengan seseorang? Halo? Saya nggak tahu. Apakah saudara rindu sama saya nggak sih kalau saya nggak datang gitu? Atau nggak datang Papa biasa aja. Saudara merindukan orang-orang yang kita kasihi. Itu memberikan kita kekuatan loh. Coba, kalau seorang anak nggak pernah merindukan orang tuanya. Wah, hidupnya bisa kacau, saudara. Berarti anak ini nggak perlu lagi papa mamanya, dan dia hidup maunya sendiri. Tahukah saudara, hubungan yang penuh kasih satu sama lain, itu akan menjaga kita untuk tidak menyimpang. Kenapa? Karena waktu kita mengingat nasihat orang tua kita, kita merindukan dia, kita tahu, ini nggak boleh nih. Dulu orang tua saya ngajarin nggak boleh nih. Itulah yang membuat seseorang itu bisa tetap terjaga hidupnya, saudara. Karena dia selalu merindukan orang yang dia cintai, orang yang dia kasihi. Demikian juga waktu kita merindukan Tuhan. Saya rindu kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita bangun kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pribadi-pribadi murid-murid Yesus. Tahun 2023 ini adalah, Tuhan, aku mau meningkatkan hubunganku satu sama lain. Jangan pernah saudara ada di dalam gereja ini sebagai orang asing. Asing artinya saya nggak terlalu dekat sama dia. Saudara, jemaat yang kecil, jumlahnya nggak banyak, itu harusnya membuat kita dekat satu sama lain. Memang waktu kita dekat, kita bergesekan, bisa. Tapi itu bagian daripada pembentukan hidup kita, karakter kita. Nggak masalah, saudara. Yang penting saudara nggak lari dan kabur aja. Gue tersinggung nih sama Pak Pendeta, aku tersinggung nih sama Pak John, aku mau pergi. Nggak boleh gitu. Itu bagian daripada membuat saudara makin lengket. Ya, saudara digesek, makin cocok nantinya. Suami istri digesek terus, bertahun-tahun digesek. Tapi makin digesek, makin cinta dong. Cinta suami istri, waktu pacaran dengan setelah dia menikah, itu bertumbuhnya beda, saudara. Jadi dalam hidup jemaat juga sama. Kita nggak boleh merasa bahwa aku ini orang asing, saya ini cuma tamu di sini, saya cuma numpang ibadah. Ya kecuali saudara mampir doang gitu ya. Kebetulan lewat Dewi Sartika ada ibadah mampir. Saudara tamu memang. Tapi kalau saudara sudah ada di jemaat ini, saudara tahu Tuhan taruh saudara ada di sini. Bukan karena papa mama kalian beribadah di sini, tapi karena kalian tahu Tuhanlah yang menaruh kalian di sini. Maka harus mulai menjalin hubungan dengan penuh kasih, serta pelihara hubungan itu dengan saudara-saudara seiman. Artinya harus ada upaya dari kita. Ya, hubungan saling mengasihi itu adalah sebuah tindakan, saudara. Dulu saya kenal dengan Ibu Odi ini udah lama ya. Dari dia masih SMA, saya mahasiswa ya, tingkat 1 ya. Tapi saya menganggap dia hanya sebagai adik rohani, kira-kira begitu. Sampai saya merasa jatuh cinta, baru kemudian saya berani mengajak menikah. Saudara, ada perbedaan rasa, ini bukan soal hubungan jemaat ya, tapi masalah ketika kita bicara bagaimana kita mengasihi seseorang dengan ketika kita tidak mengasihi biasa-biasa aja, itu beda, saudara. Apa yang saya mau katakan adalah hubungan kita sebagai keluarga dalam Kristus adalah harus mengasihi seperti yang Yesus ajarkan.
Jadi mengasihinya bukan basa-basi, bukan formalitas. Amin. Dan untuk itu kita perlu melakukan tindakan-tindakan. Ya, caranya gimana? Sering ngobrol, sering berkomunikasi. Saudara nggak akan pernah dekat dengan seseorang selama saudara belum atau saudara jarang ngobrol dengan orang itu. Percaya deh. Tapi semakin saudara sering ngobrol, tanya situasinya, saudara juga cerita, saudara akan dekat. Nah, kita perlu belajar mendekatkan diri dengan semua jemaat Tuhan. Amin. Yang terakhir, komitmen kita yang terakhir, di dalam Filipi pasal 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Yang ketiga adalah kita harus berkomitmen bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian atau pemahaman. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki setiap kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Jangan jadi orang Kristen yang bertahun-tahun sama aja. Mulai dari sekolah minggu, sampai dia menikah, sampai dia menjadi tua. Kehidupan rohaninya sama aja. Tuhan tidak senang. Dan itu tidak memberikan kemerdekaan bagi hidup kita di dalam Kristus. Nah, Paulus mengatakan, mengajarkan kepada kita, dia berdoa, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama hanya makin bertumbuh ketika kita makin memiliki yang namanya pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Apa itu maksudnya pengetahuan yang benar? Saudara, pengetahuan kita harus bertumbuh dan bertambah dalam hal firman. Ya. Saudara sebagai orang percaya, pengetahuanmu akan firman Tuhan harus bertumbuh dan bertambah. Jangan saudara jadi orang Kristen dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, pengetahuanmu nggak bertambah banyak. Saudara hanya tahu firman yang itu-itu aja. Orang yang tidak bertambah dalam pengetahuan firman, dia tidak akan pernah bisa mengerti apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Sama halnya kalau saudara kuliah, ya, 5 tahun saudara kuliah di satu fakultas, tapi pelajaran saudara pelajaran tingkat 1 terus, yang diulang-ulang doang. Selama 5 tahun, mata kuliah semester 1 dan semester 2 yang diulang. Tahun kedua itu lagi, tahun ketiga itu lagi, tahun keempat itu lagi. Artinya saudara nggak punya pengetahuan yang berkembang. Kalau saudara menjadi seorang dokter, kemudian hanya pelajaran tingkat 1, semester 1 yang diulang terus, saudara nggak pernah bisa jadi dokter. Nah, banyak orang Kristen pengetahuannya nggak berkembang. Sehingga dia nggak pernah tahu bagaimana seharusnya dia mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus. Saya mau mengajak setiap kita, yuk tahun ini kita harus menjadi seorang pembelajar. Amin. Saya mau mendorong setiap anggota jemaat di sini, jadilah orang percaya pembelajar firman, senang belajar firman Tuhan. Bukan cuma senang dengar khotbah. Apalagi saudara nggak senang dengar khotbah. Waduh, lebih parah lagi. Saudara, penyesatan makin banyak di akhir zaman ini. Kalau saudara nggak mau belajar firman dengan baik, dengan benar, saudara akan mudah tersesat. Saudara pikir itu benar, tapi salah. Atau sebaliknya, saudara pikir itu salah, padahal benar. Saya mau mendorong saudara, ayo punya kerinduan, mau belajar firman.
Saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya memang bukan lulusan sekolah Alkitab, tapi saya rindu belajar firman. Dan saya rindu untuk membagikan kepada jemaat. Hanya saya nggak melihat ada antusiasme dari jemaat ini yang pengen datang ke saya, Pak ajarin saya dong, saya ingin tahu lebih banyak khotbah tadi. Nggak ada tuh. Sepanjang saya jadi gembala, belum pernah ada jemaat datang kepada saya bertanya tentang firman Tuhan yang saya khotbahkan dan ingin menekuninya, ingin mengetahuinya. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara sedang belajar sendiri di rumah atau saudara sedang membaca buku sendiri, nggak masalah buat saya. Kenapa saya mengatakan ini, saudara? Karena saya rindu sebagaimana kerinduan Tuhan. Kita ini kan harus memberitakan Injil kepada segala bangsa, menjadikan mereka apa? Murid. Lalu Yesus bilang apa? Ajarkanlah mereka. Jangan lupa ada ayat itu, ada kata itu. Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Jadi saudara dan saya harus bisa mengajar orang lain. Enggak cukup saudara hanya terima firman, oh bagus, enak, nyenengin, menguatkan, selesai. Enggak. Itu enggak bertumbuh namanya. Itu sama saja saudara hanya belajar pelajaran tingkat 1 selama 5 tahun diulang-ulang. Dan udah 5 tahun, coba terangkan, enggak ngerti juga. Tuhan mau kita bertumbuh saudara. Bertumbuh. Kedewasaan kita itu akan dilihat dari apa yang kita ketahui dan bagaimana pengetahuan kita akan firman mengubah hidup kita, saudara. Saya sangat yakin semakin orang mendalami firman Tuhan, kehidupannya akan semakin berubah. Ya. Mari kita baca Filipi 1 ayat 10, di sana dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Nah, orang dewasa itu dapat memilih apa yang baik. Anak kecil, bayi atau usia 3-4 tahun bisa nggak memilih yang baik bagi dirinya? Enggak. Tapi kalau kita dewasa di dalam Tuhan, kita tahu apa yang baik. Kenapa? Karena firman Tuhan penuntun hidup kita. Kita tahu, kita bisa mengenali, ini jodoh saya atau bukan ya? Tuhan mau saya ke sini atau enggak ya? Tahu dia, saudara. Saya mau bekerja apa ya? Dia tahu. Tapi kalau anak kecil, enggak, dia nyerobos saja. Makan ya apa aja yang ada di situ. Tanah pun dimakan sama dia. Mohon maaf, kotoran pun dimakan sama dia. Dia nggak ngerti. Orang tua yang ngajak, jangan ini kotor, ini kotor. Nah, kita perlu bertumbuh secara rohani sehingga kita tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh. Saya harus makan yang sehat. Kalau sampai hari ini saudara nggak tahu memilih makanan yang sehat, saudara masih kanak-kanak, saya bilang. Kenapa banyak orang sakit gara-gara makanan? Karena dia sembarangan makan, apa aja dimakan gitu loh. Sekedar kenyang dan sebagainya. Saudara, kita harus bertumbuh, pengetahuan kita bertumbuh. Kesadaran kita, ini makanan jasmani ya. Kesadaran kita tentang kesehatan harusnya makin bertumbuh dong. Oh, makanan sehat tuh harus ini. Supaya sehat saya harus olahraga. Supaya sehat harus begini, tidur cukup. Artinya kita tahu. Supaya hidup sehat tuh harus begini. Secara rohani juga sama. Tapi kalau orang Kristen sembarangan aja hidupnya, nggak tahu beda yang benar yang salah. Oh, kamu masih kanak-kanak. Makanya jangan heran, cepat mati. Jangan bilang salah Tuhan, oh kenapa anakku mati? Ya hidupnya sembarangan, ya mati aja. Memang itulah, karena Tuhan sudah menciptakan sebuah sistem dalam dunia ini. Ya, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Tuhan mau hidup kita semakin hari semakin dikuduskan. Hidup kita pun harus semakin benar. Kita nggak sembarangan melakukan hal-hal apapun. Itu artinya saudara bertumbuh dewasa.
Kenapa? Karena nanti ketika Tuhan Yesus datang, saudara disiapkan jadi mempelai yang suci, mempelai wanita yang dewasa. Bukan kanak-kanak. Tuhan gak akan menikah dengan gadis umur 5 tahun. Nah, jadi bertumbuhlah dewasa dengan cara apa? Rindu dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, pelajari, bukan cuma membaca. Kemarin kalian sudah dapat tuh kado-kado itu ya. Smash. Jangan berhenti hanya terima hadiah, saudara. Ya, baca firman Tuhan, dalami, tekuni ya. Kalau saudara nggak ngerti, boleh tanya saya. Saya senang kita berdiskusi. Kalau saudara kurang referensi, ayo beli buku. Aku heran hari ini orang makin males baca. Saudara, apa sih bedanya kita membaca buku dengan cuma membaca quotes. Kan orang senangnya baca quotes. Hehe, bagus nih quotesnya nih. Kayak pantun gitu kan. Saya mau katakan, ya itu mah cuma cemilan. Saudara kalau mau sehat, apa makan cemilan? Nggak sehat. Jadi orang cuma baca satu ayat, lalu merasa, wah aku udah kuatkan. No, itu cemilan saudara. Saudara harus belajar membaca Alkitab secara utuh. Mempelajarinya. Baca buku-buku rohani yang bagus. Kita harus belajar. Dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kalau kita nggak mau belajar, saudara, bertekun dalam firman Tuhan, saya katakan kita nggak akan pernah jadi orang Kristen yang dewasa. Enggak. Saudara mau 20 tahun, 30 tahun jadi orang Kristen, tapi kehidupanmu nggak berdampak. Kenapa? Karena kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Saya mau tantang saudara. Dulu saya dengan Ibu Odi, kami punya komitmen. Sebulan minimal baca 2 buku. Makanya buku-buku rohani banyak. Saya gantian baca buku rohani. Penting itu saya katakan, penting. Kalau saudara cuma dengar khotbah aja, nggak cukup saudara. Apa bedanya membaca dengan mendengar khotbah? Kalau saudara membaca, saudara sedang berpikir. Ya, saudara berpikir. Merenungkan lebih banyak dibandingkan cuma mendengar. Yang kedua, kalau membaca, saudara bisa ulang lagi. Untuk memahami. Saya kadang membaca satu buku itu bisa 2 kali, saudara. Yang ini saya belum paham nih, saya harus baca sekali lagi. Oh, ini maksudnya. Jadi kalau saya membaca, saya ingin memastikan apa yang saya baca, saya ngerti, saya paham, dan saya bisa sampaikan kepada orang lain. Sebelum saya pahami, saya nggak berani juga ngajar sama orang lain, saudara. Demikian juga dalam soal pengetahuan di dalam kampus, di kuliah kita. Kita harus jadi seorang pembelajar itu ngerti gitu loh. Jangan cuman apa kata dosen, nggak ngerti, ya nggak paham. Jadi belajar itu tujuannya untuk memahami, saudara. Dalam Alkitab tadi dikatakan, memiliki segala macam pengertian. Discerning. Bisa membedakan. Biarlah kiranya ini menjadi penuntun hidup kita memasuki tahun 2023 ini. Supaya kita menjadi pemenang dan mengakhiri tahun 2023 nanti juga dengan gilang gemilang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa, nanti kita akan masuk dalam perjamuan.